babi goreng cabai hijau. Hai, Om Ahmed mau belanja ke pasar dulu. Bapak Ahmed lagi milem, Om Ahmed yang nyetir. Kita mau belanja cabai, kebetulan aku cabainya udah habis. Pengen masak babi goreng cabai hijau. Jadi jangan lupa ikuti terus video kita sampai selesai ya. So, ikuti terus ya. Aku mau nyetir dulu, agak ngeri soalnya kalau udah masuk jalan tol. Dui, Totso, sampai nanti di dapur Om Ahmed. Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi di dapur Om Ahmed. Hari ini rencananya aku mau masak daging babi cabai hijau. Tadi di pasar, kebetulan aku belanja, aku ketemu cabai. Ini cabainya biasanya aku pakai buat sambal hijau atau tauco. Biasanya ini cabainya ini mahal nih. Tapi hari ini kebetulan aku tuh agak beruntung sedikit karena sebanyak ini nih aku hanya bayar how much did you pay for this? 70 sen, coba bayangin 70 sen. Jadi rencananya hari ini aku mau bikin babi goreng cabai hijau. Resep ini aku pernah coba, atau sebenarnya resep ini aku dapatkan dari Medan. Waktu itu kita lagi liburan ke Pematang Siantar, pulang ke Indonesia. Nah, hari-hari kita mau pulang, adik laki-lakiku itu traktir kita gitu, ngajak kita ke tempat kuliner. Aku kurang tahu tempatnya di mana. Nah, aku lihat ada babi goreng, sebenarnya babi panggang cabai hijau gitu. Aku coba, caranya sih beda dengan yang aku punya, tapi intinya pakai rawit hijau atau cabai hijau. Nah, aku pikir ini kok enak banget ya gitu. Jadi aku pulang ke Belanda coba bikin, tapi aku bikinnya itu yang pakai babi goreng, bukan babi panggang. Wah, enak banget. Suami, apalagi anakku, anak lanangku itu suka banget sama babi goreng cabai hijau. Jadi hari ini aku mau berbagi resep. Babinya aku nggak tunjukin dulu soalnya biar higienis ya, aku bikin di kulkas. Nah, aku juga dapat ini nih, apa sih namanya, ubi jalar. Ini enak banget nih kalau digoreng. Jadi aku mau goreng, anak-anak dan suamiku sebenarnya suka banget makan ini kalau misalkan digoreng gitu. Jadi aku mau goreng juga. Ntar resepnya aku masukin di YouTube juga, bagi-bagi resep ya. Aku juga ada sawi, aku juga belanja labu siam. Ini selalu harus ada nih, sekali seminggu enak makannya. Tempe ada juga, ada di kulkas. Ini nih sayur apa namanya, sayur pahit kalau di kampung namanya. Kalau misalkan kita mau beli ini di toko Asia namanya kai choy. Ini cocok banget kalau kita makan atau babi panggang atau babi goreng cabai hijau. Ini ditumis atau direbus air panas aja udah enak banget, cocok banget gitu. Nah, sekarang aku mau mulai dengan persiapan bumbu-bumbu untuk cabai hijaunya nanti. Jadi jangan lupa ikuti video sampai selesai ya. Ini resepnya bener-bener enak, pasti kalian suka. Jadi jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe. Video kita juga boleh di share, komen-komennya untuk menyemangati Om Ahmed. Dan selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan untuk babi goreng cabai hijau atau babi goreng cabai hijau, di sini aku sudah sediakan daging babi Shaojiang.
yang nantinya aku akan rebus selama lebih kurang 30 menit dengan jahe dan garam. Dan untuk sambalnya atau bumbunya aku udah sediakan di sini cabai hijau, bawang bombay, bisa pakai bawang merah juga, daun jeruk, bawang putih, jahe sedikit, garam, kaldu, dan sedikit ketumbar. Jadi nanti aku akan ulek semua bumbu ini, tapi nguleknya itu kasar. Sekarang kita rebus daging babi samcannya dulu. Yuk. Jadi airnya udah aku rebus, tadi udah mendidih dengan irisan jahe dan garam. Sekarang aku akan masukkan daging samcan dan aku akan rebus selama lebih kurang 30 menit. Jadi daging samcannya ini udah aku rebus lebih kurang selama kayaknya 40 menit deh, 40 menit. Sekarang dagingnya aku akan angkat dan keringkan. Jadi dagingnya udah aku pindahkan, sekarang aku mau tusuk-tusuk dulu kulit daging babinya. Kalau dagingnya masih panas, kita tusuk-tusuk gini nih, jadi agak gampang gitu. Ini udah nggak panas lagi soalnya. So, kita keringkan dulu. Sekarang aku siram dengan garam dan aku oles-oleskan. Diayang-ayang dulu, ntar baru disantap. Jadi makanan itu harus kita perlakukan dengan baik kalau pengen mendapatkan hasil yang baik juga. Urut, pijit, jit. Nah, udah garamnya udah rata. Aku kebetulan nggak punya garam kasar, adanya garam halus. Biasanya kalau aku bikin babi panggang Cina gitu pakai garam laut, jadi dia agak kasar gitu. Jadi yang ini mah nggak usah. Nah, jadi dagingnya aku diamkan selama sekitar 1 jam dulu. Enaknya sih dimalamkan gitu, semalam gitu, didiamkan semalam di dalam kulkas. Tapi karena hari ini agak buru-buru, jadi aku diamkan 1 jam dan aku akan goreng gitu. Oke, daging udah aku diamkan selama 1 jam. Sekarang aku mau potong, kayaknya potong 3 deh, soalnya kita penggorengannya nggak begitu gede. Daging udah aku potong 3. Sekarang aku kasih garisan gitu supaya agak gampang tar gorengnya. Kenapa aku potong 3? Karena aku penggorengannya nggak begitu gede. Kalau misalkan kita gede langsung digoreng, takutnya nggak kerendam semua gitu. So, aku buat kayak gini deh, biar gampang tar potongnya juga. Jadi daging yang di tengah juga matang tar. So, yes, kita akan goreng babi yang udah direbus terlebih dahulu. Let's go. Aku udah panaskan minyak goreng secukupnya. Sekarang aku mau goreng daging babinya. Aku goreng yang kulitnya dulu. Dagingnya udah yang kulitnya itu udah berwarna coklat keemasan. Kita bisa balik. Jadi kalau yang bagian dagingnya itu kita goreng sebentar aja. Kayaknya dagingnya udah matang nih. Sekarang aku angkat dan sisihkan. Api aku akan matikan. Potong. Ya, dengar?
kriuk kriuk kriuk. Enak banget tau. Nah, daging ini akan kita sambal di cabai hijau. Kita akan mulai menghaluskan bumbu-bumbu seperti bawang, daun jeruk, dan bawang putih, juga jahenya sekalian. Aku siram sedikit garam biar agak gampang nguleknya. Especially jahenya itu harus halus ya. Kalau bawang putih sebenarnya digeprek aja juga udah oke lah. Kalau bawangnya itu kira-kira sehalus ini boleh lah. Udah cukup ini mah. Aku sisihkan dulu supaya aku bisa menghaluskan cabai hijau. Sekarang kita haluskan cabai hijaunya dulu. Ini mulutnya kasar, digetok-getok aja lah. Siram cabainya biar agak gampang mulutnya. Ini mah dipecah-pecahin doang ini mah. Jadi cabai hijaunya itu udah kayak pecah gitu ya, jadi nggak usah halus gitu. Jadi idenya itu kan ntar kalau kita pas makan tuh cabai hijaunya itu berasa pas digigitnya gitu, karena kenikmatannya itu ada pada gigitan setiap cabai hijaunya gitu. Alah Mak Matthew susah amat namanya. Ya sudah boleh lah, ini sudah oke-doke. Aku sudah panaskan minyak. Sekarang aku akan goreng bawang putih, jahe, daun jeruk, dan bawang bombaynya terlebih dahulu. Jadi bawang bombay, bawang putih, dan jahenya itu aku tumis sampai matang dulu. Baru ntar aku tambahkan atau aku tumis cabai yang udah diulek kasar. Tadi aku cabai hijau yang udah diulek ini aku siram dengan jeruk nipis supaya hijaunya itu tetap cakep gitu. Jadi kalian juga bisa siram pakai ya air jeruk nipis. Kalau misalkan kebetulan nggak ada jeruk nipis di rumah, boleh juga pakai asam kandis, sama aja enaknya. Ini kayaknya bawangnya udah oke nih. Sekarang aku tambahkan cabai hijaunya ya. Sekalian ketumbar dan kaldunya aku tambahkan juga. Jadi kalau aku tuh tipsnya kalau misalkan masak daging atau goreng daging, entah itu daging babi atau ayam atau sapi, selalu aku rebus dengan air panas yang udah dicampurkan terlebih dahulu garam dan jahe iris. Kenapa? Karena jahe itu bisa menghilangkan bau amis. Itu menurut aku ya, karena aku tuh orangnya sensitif banget sama yang namanya bau-bauan. Suka ngomel, ih dagingnya bau ayam, padahal bener daging ayam emang harus bau daging ayam atau daging babi gitu, ih aromanya amis, bau babi ya, padahal emang daging babi harus bau babi gitu. Jadi untuk mencegah itu, aku biasanya daging-dagingan itu direbus sebentar dengan garam dan irisan jahe. Itu tip dari dapur Oma. Tapi itu juga terserah, kalau seandainya emang nggak sensitif dengan bau-bauan atau bau amis ya nggak usah juga gitu. Pasti orang-orang bilang, ih jangan dong, kan
kaldunya itu jadi hilang. Ya enggak juga lah, kan kita pakai kaldu. Begitu. Jadi sambalnya kita ini agak-agak ditekan-tekan dikit nih biar cabenya masih utuh, bulat, hancur dikit. Tuh, ini dagingnya udah digoreng nih, sambalnya udah mateng. Sekarang dagingnya kita campurkan ke sambal cabai hijau. Nah, terjadilah proses babi goreng cabai hijau. Nah, kan sambalnya udah matang tuh, daging juga sebenarnya udah matang, jadi di oseng-osengnya sebentar aja. Daging udah matang nih, tapi kita matikan, dan daging babi goreng cabai hijau pun siap untuk dihidangkan. Kita akan segera menikmati daging babi goreng cabai hijau. Jadi kalian yang pengen mencoba silahkan. Ini resepnya bener-bener enak, kreasi dari dapur Om Mamet. Leker. Yummy. Bapak the way kan? Icip-icip aja dulu sayangku. Enak kan? This is the best chef. Jadi ini resepnya enak banget ini, benar. Untuk orang yang lagi diet jangan dicoba, soalnya kalau udah makan kayak ini tambah nambah terus. Lekker. Yang bahas apa? Enak sekali. Mak op, Ja, dat ga ik zeker doen. Oké, papi. Zeg maar even. Like, subscribe en comment. Zeg maar dag iedereen. Hip hoi. Doei.